Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syakir Ramadan dari kelas 86. Saya ingin menjelaskan beberapa negara ASEAN. Nah, tema yang saya akan jelaskan kali ini adalah negara Vietnam. Seperti yang di belakang ini namanya Dien Bien. Itu adalah tempat di mana Vietnam merdeka. Nah, Vietnam merdeka itu pada tanggal 2 September 1945. Tahunnya sama dengan Indonesia, hanya beda beberapa bulan saja dengan Indonesia. Nah, Vietnam itu bentuk negara adalah Republik Komunis, dan lagu kebangsaan Vietnam itu namanya Nguyen Sinh. Untuk ibu kota di Vietnam sendiri itu namanya beribu kota Hanoi. Bisa terlihat sendiri di belakang banyak kerumunan, keramaian. Nah, ini nama ibu kotanya. Nah, setelah kita mengetahui profil negara Vietnam, kita sekarang akan mengetahui lebih dalam tentang geografis negara Vietnam. Negara Vietnam itu diapit oleh dua negara, yaitu antara Cina dan Laos. Negara Vietnam juga langsung berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang iklim. Nah, iklim di Vietnam itu terbilang sedang ya, tapi ada di beberapa bagian di utara dia beriklim agak panas. Setelah itu kita akan belajar mengenai penduduknya. Di Vietnam itu untuk tahun 2015 adalah 91,5 juta jiwa. Nah, untuk pertumbuhan penduduknya itu 0%. Nah, kenapa 0%? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Karena jumlah kematian dan kelahiran itu sama. Misalkan kematiannya 20, yang lahir juga 20. Untuk etnis di Vietnam sendiri itu adalah dua etnis. Yang pertama adalah etnis Thai dan etnis Hong. Nah, fun fact, di kota Hon-Dainya itu adalah salah satu kota yang didiami oleh etnis Cina terbesar di Vietnam. Nah, sesudah kita mengetahui tentang berapa penduduk, berapa etnis di Vietnam, sekarang kita belajar tentang sumber daya di Vietnam. Nah, sumber daya alam di Vietnam itu terbilang cukup subur ya, karena memang di ASEAN itu sendiri tanahnya itu memang subur. Nah, kebanyakan hasil sumber daya alam di Vietnam itu seperti ubi-ubian, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran, buah-buahan juga, dan sedikit padi. Nah, untuk sumber daya tambang di Vietnam itu yang paling besar itu adalah batu bara. Nah, setelah kita mempelajari tentang sumber daya alam, kita akan mempelajari tentang perekonomian di Vietnam. Pada tahun 2014, Vietnam mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, yaitu sekitar 14,20%. Hal ini didongkrak karena waktu itu juga bahan-bahan pangan sedang naik dan para petani di Vietnam juga sedang masa jaya-jayanya. Nah, pada saat itu warga Vietnam berbondong-bondong menjadi petani, dan alhasil sekarang dia didongkrak ekonominya. Sekarang kita akan mempelajari tentang kerjasamanya. Vietnam adalah negara yang bergabung dengan ASEAN pada tahun 1990. Dia juga pernah menjadi ketua umum KTT ASEAN yang ke-6 diselenggarakan pada tahun 1998. Karena seperti yang gambar di belakang, ini adalah stadion di Vietnam, namanya stadion bola. Nah, setelah kita mempelajari tentang kerjasama ASEAN, kita akan mempelajari sedikit dari sejarah dari Vietnam. Untuk Vietnam tersendiri itu dahulunya karena dia berdekatan dengan Cina Selatan, jadi dia pasti negara yang paham komunis ya. Dan karena itu jadi negara-negara yang lain agak risau dengan paham komunis yang menyebar dari Cina ke Melayu. Nah, dengan itu Vietnam lebih memilih untuk bergabung di ASEAN. Karena apa? Karena agar paham komunis itu tidak menyebar ke Melayu-Melayu. Seperti apa Melayu? Seperti menyebar ke Thailand, Malaysia, dan berakhir di Indonesia.
Dan sekian penjelasan dari saya Muhammad Zaki Ramadan tentang negara-negara ASEAN. Tema saya yaitu Vietnam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Suaranya, suaranya orang riak. Seperti yang saya di belakang ini, lihat ini namanya Laut Cina Selatan ya. Gue masih kebayangin.